الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. At-tauqidu tawiki taukid. Penguatan kalimat, penegasan, penguatan. Kenapa harus dikuatkan? Karena mungkin ada ketidakpercayaan. Gak percaya, akhirnya perlu ditaukiti. Nah, boleh wis percaya lah pokok taukiti. Ya, jadi ketika sampai menyampaikan berita, kemudian orang lain masih timbul pertanyaan, ya, atau ada gambaran ataupun, ya, ekspresi ketidakpercayaan, maka perlu ditaukiti. Tapi kalau tiba-tiba mentaukiti, berarti itu menjadi permasalahan. Maka ada suatu makalah, man kasuro khalafuhu kasuro kadabuhu. Barang siapa yang banyak sumpahnya, berarti itu banyak bohongnya. Ini ono wong titik-titik demi Allah, ini nanti demi Allah, demi Allah terus kan masih. Pokoknya orang kok sampai ketemu orang seperti itu, berarti indikasinya itu orang. Tapi jangan kemudian sampai wah kamu pembohong, ya jangan. Itu indikasi. Nggak boleh menjustifikasi. Oh, apa menjustifikasi? Ngukumi. Lagi kita ada aturan main di dalam kalimat penyampaian untuk menguatkan. Penguatan itu ada penguatan jumlah. Penguatan jumlah itu seperti inna, itu penguatan jumlah. Qasam itu juga penguatan, tapi penguatan jumlah. Kemudian fi'il pakai nun taukid. Lah kali ini khusus untuk menguatkan isim. Menguatkan isim, hanya isim saja, ya. Bin nafsi kelawan lafat nafsun, au bil aini utawa kelawan lafat ainun. Nafsun karo ainun maknane podo. Nafsun awak dhewe ne, ainun yo kahanane, benda sendiri. Al ismu iku utawi isim. Al ismu iku utawi isim, ukida iku den taukiti apa isim. Ma'a domirin sumertane domir, tobako kang nyocoki apa domir. Tobako kang nyocoki apa domir, al muakkada ing isim kang den taukiti. Ing isim kang den taukiti. Wasma lan jamakna sapa sira huma ing nafsun lan ainun di af'ulin kelawan wayan af'ulun. Intabi'a lamun manut apa lafat nafsun karo ainun. Intabi'a lamun manut apa lafat nafsun karo ainun. Manut ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma wahidan iku mufrad. Nek ngono ya takun mongko ana sapa sira muttabi'an iku wong kang manut. Ma laisa wahidan takun muttabi'an. Ilek guru ya sing akeh kan itu kan. Ayo. Kalimat isim. Kalimat isim bisa ditaukiti dengan lafat nafsun dan ainun. Bisa ditaukiti dengan lafat nafsun dan ainun. Dengan catatan keduanya tersebut menyandang domir. Dengan catatan keduanya tersebut menyandang domir yang sesuai dengan isim yang ditaukiti. Sesuai dengan isim yang ditaukiti. Sesuai dengan isim yang ditaukiti. Wajma lan jamakna wajma uma bi afulin. Wajma uma bi afulin intabi'a ma laisa wahidan takun muttabi'an. Jika lafat nafsun dan ainun
jika lafadz nafsun dan ainun menaukiti pada isim selain mufrad, pada isim selain mufrad, maka dijamakkan mengikuti wazan, maka dijamakkan mengikuti wazan af'ulun, maka dijamakkan dengan wazan af'ulun menjadi angfusun dan a'yunun, menjadi angfusun dan a'yunun. Tadi penguatan kalimat ini khusus penguatan kalimat isim, penguatan kalimat isim. Lah isim kan ono isim jamid, ono isim mustaq. Iki isim koyok manusia, itu bisa. Gunanya apa tadi untuk taukid, yaitu untuk menguatkan perdebatan, karena kita kadang-kadang berdebat maka harus ada yang dikuatkan. Sampai ayal-ayalan kan itu nggak apa-apa. Wong saya belajar ayal-ayalan. Mun wis tuwa wis sara-sarasen. Biyen niku nek kabane ngotot wis otote sampai sak perengkel-perengkel ngene. Anta fakhal ana fakhal. Kamu jagoan aku ya jagoan. Ngono kucing ngene iki enggak apa-apa, debat itu. Tapi ya sing detail. Biasanya nek ngotot ngono ku kalahan. Kenapa? Karena enggak teliti baca. Makanya biasanya ketika musyawarah itu sampai dengar dulu. Oh ini. Nanti jadi seperti ini baru kemudian diambil gitu. Makanya kadang-kadang sering saya basul masal nggak pakai apa takbiran. Begitu bayar takbir wakeh udah takbirnya. Mana takbirnya? Tadi itu dibaca itu. Karena sudah hafal gitu takbirnya. Ampun ya. Nah, penguatan dalam kalimat isim itu ada dua. Yang pertama yang menjadi simbol adalah lafadz nafsun dan ainun. Nafsun itu maknane awake dhewe, ainun kahanane dhewe, benda itu sendiri. Nah, cuma lafadz nafsun dan ainun akan berubah atau menjadi kalimat taukid manakala ia menyandang domir. Ada domirnya. Lah, karena untuk kesinambungan atau menyambung. Lah, domirnya yang mana? Domir menyesuaikan bentuk muakatnya. Kalau muakatnya mufrad, domirnya mufrad. Kalau muakatnya mudakar, mudakar. Kalau muakatnya itu muannas, berarti hu nopo ha. Ulangi, kalau muakatnya itu mufrad bunyinya hu, mudakar hu, muannas ha. Kalau tasniah huma. Kalau jamak untuk mudakar. Kalau muannas una. Wis ngono tok. Tambun. Jadi lafadz nafsun akan berfungsi menjadi kalimat asalkan menyandang domir. Lah kalau gak menyandang domir, umpama nafsan, nafsan tidak ada domir, maka nafsan tidak lagi berfungsi untuk taukid. Apane? Jadi tamyiz nanti. Jadi lafadz nafsun akan menjadi taukid apabila ini nyandang domir. Karena yang ditaukiti adalah isim. Jadi biar jelas. Karena menaukiti itu harus sudah jelas. Kalau belum jelas, ngapain ditaukiti? Masa ada taukiti menguatkan sesuatu yang belum kuat? Mengirim roti pada orang yang nggak jelas. Mengirim roti, wis jelas apa enggak? Nek turun jelas maka tidak bisa dikirim rotinya kan itu. Ulangi lagi, lafadz nafsun akan menjadi kalimat taukid untuk apa? Isim apa fi'il? Isim. Manakala menyandang lah domirnya mengikuti gaya
muakkad. Kalau muakkadnya mufrad mudzakkar hu, kalau mufrad muannas, kalau tasniyah muannas, kalau tasniyah mudzakkar huma, jamak muannas, jamak mudzakkar gampang nggih. Nah, cuma kemudian ada perubahan jika lafadz nafsun itu dibuat untuk menaukiti pada isim selain mufrad. Selain mufrad berarti apa? Tasniyah dan jamak, itu bentuknya tidak lafadz nafsun tapi dibentuk mengikuti wazan af'ulun, berarti nafsun jadi anfusun. Ja'a teko sapa rajulane wong lanang utawa azzaidani sapa zaid anfusuhuma kelawan awak dhewene zaid. Karena nanti ja'a teko sapa zaidani bisa juga bukan zaid tapi orang lain, tapi dikai anfusuhuma awak dhewene. Saya melihat dengan mata kepala, mata kaki. Kayaknya kamu itu baik, kok baik kelihatan dari mata kaki. Penghinaan enggak ini? Penghinaan nih, jeru iki. Ampun kira-kira. Jadi lafadz nafsun awalnya ke lafadz nafsun dan ainun itu untuk kalimat taukid ketika menyandang domirnya sesuai dengan muakkad, mufrad mudzakkar hu, mufrad muannas, tasniyah mudzakkar sama tasniyah muannas, jamak. Cuma kalau nanti akadnya kalimat yang ditaukid itu berubah tasniyah atau jamak selain mufrad, maka ia berubah bentuk, berubah bentuk dari nafsun ke anfusun, dari ainun ke, ulangi, dari nafsun yang keras, dari nafsun, dari ainun, ayo yang keras, yang lantang, dari ainun, dari nafsun, dari fa'lun, dari fa'lun, kan nafsun fa'lun, waduh, nafsun fa'lun wajane iku. Ayo sini mau maca iku bukan gumune kok dadakane Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ora iso kudu maca ya kudu diunekno kan itu nggih. Ayo satu lafadz nafsun dan menjadi kalimat taukid apabila menyandang domirnya disesuaikan apa tidak? Sesuai nggih. Ketika ia menaukiti kalimat selain mufrad, maka ia berubah dari nafsun ke, dari nafsun ke, dari nafsun, ulangi, dari nafsun, dari ainun, ngono nggih. Bunga ngono kete ngotot-ngotot ngono. Santai wae ngono. Padahal nek bengi ku ngowotot ngomongnya cerita niki. Padahal lawang iku tak tutup pisan nggih, tak kruwancingi. Ngono sik nembus suaranya. Subhanallah. Sing tepak iku suatu saat wis sampe dites nduk kamare ngono ora iso turu kok. Tapi gak apa-apa, anggap bae iku obrone nyanyian surgawi ngono. Dianggap ngono, sesuatu yang dianggap berarti bukan. Durung lagi sing teko dhuwur mlayu blok 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 blok. Aduh, kapan turune ndas ngelu ngene iki. Jam 1:30, jam 1:30 blok 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 blok. Kalu tau bakal sing ngono wis lerem, pinggir kulon lerem ngene itu. Lumayan ya. Dadi alhamdulillah anggap bae iku pembangun nabrane malam-malam dadi nek iso tahajud. Dadi ngono disyukuri ya. Kalu tau
Qalu bakal muakkad ai fil ifrad tegese dalam mufrad wa tadkir wa furu'ihima. Tadi tergantung lek mufrad apa hu karo ha, le muannas ha, tasniyah muannas huma ngata. Qalu wajma'uma nawuja ataka sapa azaidani zaid loro angfusuhuma kelawan awak dhewene azaidani wa ayunuhuma lan kelawan awak dhewene utawa kahanane ojo di matane ngono matane tok. Ainun jamak itu bukan ayun lho nggih tapi uyun. Ainun itu jamake nek mripat iku jamake uyun. Qurratul uyun nggih. Qurra iku apa? Qurra kan tenang, dadi nenangno mata. Qurratul uyun. Qurratul qadam. Nek qurratul qadam iku sepak bola. Wajah baik qurratul berarti bolae mata, bola mata. Wajah alan teka sapa azaituna pira-pira zaid akeh ang fusuhum wa ayunuhum. Wajah atlan teka sapa al hindatu pira-pira wadon sapa hindun ang fusuhunna wa ulangi ang wa ulangi lagi ang wa mantap. Wa kullan lan ing lafat kullan uzkur nutura sapa sira fisyumuli ing dalem makna sumul meliput. Kulan cekabehane. Wa kilalan ing lafat kila kiltalan kita jami'an dan lafat jami'an. Bidomiri kelawan domir musolah hale den temokake. Bidomiri kelawan domir musolah hale den temokake apa kulan. Sampun. Tadi apa tadi? Yang pertama nafsun berubah jadi fusuhun ainun. Ulangi nafsun ainun nun. Jadi lafadznya situ tapi bisa berubah. Sekarang ada tambah lagi. Ya. Lafadz kulan. Kullahuma ya. Kila dan kilta dan jami'an menjadi kalimat taukid, yang berarti mencakup secara keseluruhan, dengan catatan menyandang domir yang disesuaikan, Ampun, iki lafadz kulan nggih, manane sekabehane. Kadang-kadang ada lafadz jami' nggih. Perhatikan, jami' itu kalau ada yaknya, ada apa? Ya, ada yaknya, jami' kalau ada yaknya itu maknane sekabehane. Jadi jami'an hale sekabehane. Iki hal. Nah, lafadz jami' kilta, kila dan kulan atau kulun ini semuanya adalah menjadi kalimat taukid. Tapi berfungsi berbeda dengan nafsun dan ainun. Nafsun dan ainun itu satuan, individu. Tapi kalau kila dan kita adalah mencakup setelah keseluruhan. Jadi bahasanya tiap-tiap.
Ya. Qalu wa kullan nidkur fi syumul. Ayil umumi tegese mana umum li jami'il afrodi maring sekabehane pira-pira personal. Al muakkadi kang den kuatake. Wa ajzaihi lan pira-pira bagiane wa ajzaihi lan sekabian wa ajzaihi lan pira-pira bagiane afrod. Qalu bidomiri musola. Nahu jaa teko sapa al jaisyu jes. Udah jes. Jaa al jaisyu apa? Jes. Apa jes? Tentara. Kul luhu sek kabehane au jami'uhu utawa sekabehane jes. Wal qabilatu lan teko sapa qabila kulluha au jami'uha. Warrijalu lan teko pira-pira wong lanang kul luhum jami wal hindatu kulluhunna wa jami'uhunna wa zaitani kila mulane nggone bab i'rab lafat kila wajib dimudhofkan ya kan, karena ia berfungsi untuk kalimat taukid. Endi dalile kila kilta, ayo endi kilta kata kasnani wasnatani wa takhluful nyambungnya angeling ini sinyalnya lemot. Padahal wis dipasang khusus wifi ini nggone dalem iku ono. Sesuaikan mestinya kan, karena wifi nya cepat mestinya harus cepat. Nah ini ora masih kudu. Qalu wa zaidani lan utai zaid loro kilahuma wa hindani lan utawi hindun loro kiltahuma. Isolai wa zaidani lan teko sapa zaid loro kilahuma karo karone zaid loro wal hindani kiltahuma. Wasta malu lan podong nglakokake sapa ulama aidon kalih maneh kakulin kaya lafat kulun fa'ilatan ing isim kang anut wajan fa'ilah min amma kang tetap saking lafat amma yang ikut wajan fa'ilah. Berarti amma wajane madda, ayo madda maddan wa ma maddan fa wa maddun. Ulangi fa wa maddun mad datun wa muddatun wa madadatun maddatun. Iki mad. Aduh. Angel ngene kok tasrifane kok. Wah. Balik mana ini? Wong dikandani kok. Maca kitab iku nggih tidak wajib hafal tasrif. Gak wajib, tapi nafasmu kudu tasrif. Ngerti maksudnya? Gak wajib maka ngapalno, tapi nafasmu kudu jadi lebuan bukan fa'ala ya follow wis mendarah mendaging sampean ngono iku karena yang membunyikan kitab itu tasrif dari awal ya, dari fa fi'il sampai lam fi'il itu yang membunyikan adalah tasrif. Nah kalau tasrifmu enggak jalan kayak gini ya bolak balik tasrif itu harus mendarah mendaging. Jadi mailer bari apa nyetel itu juga apa-apa bismillahirrahmanirrahim ngono pokoke terus. Berarti sampai apa ngipi fa'ala tasrifan ngono. Durung tahu iki kringe aku. Biyen ono biyen niku. Tahun 2000 pira ya. Nek gak salah 2008. Iku ono arek ngipi ku sampai tasrifan.
terus 2011 ada yang ngipi sampai lalaran. Iki saiki durung kepethuk aku. 2020 durung ono. Mek ono ruame tok ae. Sing bekulon iki aku bekulon. Ora turu iku pawatan pas aku lewat. Kamu nami pira tau turu kok. Min amma ya lafaz amma yang diikutkan wajan fa'ilatun. Ngono lho, amma yang diikutkan wajan fa'ilatun. Ayo. Fit tauqiti dalam tauqid misla nafilati hale madani lafat nafilah. Misla nafilati hale madani lafat nafilah. Titik. Ayo. Isim fa'ilnya lafat amma. Isim fa'ilnya lafat amma yang ikut wajan fa'ilatun, yang ikut wajan fa'ilatun, buka kurung ammatun, buka kurung ammatun, tutup kurung, oleh para ulama, oleh para ulama dijadikan sebagai kalimat taukid, dijadikan sebagai kalimat taukid, dijadikan sebagai kalimat taukid seperti ya, seperti kalimat cadangan, seperti kalimat cadangan untuk lafat kulun, untuk lafat kulun. Sampun titik ya. Iki ada. Tadi kan untuk mengungkapkan taukid yang berfaedah syumul, mencakup secara menyeluruh, ada lafat kulun. Ayo, kulun ayo kulun kilta jamiun. Ulangi. Ulangi. Itu untuk mana sumul. Untuk yang biasa nafsun, dan nafsun bisa berubah jadi fusun, ainun bisa berubah yunun. Nah, sekarang ada tambahan lagi lafat ammatun. Itu oleh ulama juga menjadi kalimat taukid, tapi hanya second line. Apa second line? Lapisan yang kedua, ngaten ya, lapisan. Jadi tidak apa? Enggak utama, sehingga sering tidak diberlakukan. Apa menenek sing apa nek utama sehat terus kan itu. Nah, ya gak kanggo malahan gitu kan. Iki ngontrak tapi ra kanggo kan eman-eman. Ampun nggih. Lafat am juga menjadi kalimat tau sekelas lafat kulun, sekelas lafat kulun, tapi tidak banyak berlaku karena misla nafila sebagai sunnah saja, hukumnya sunnah, gak wajib. Berarti gampangan saiki jenenge second line, ngono lho nggih. Apa second line? Lapisan kedua barisan niku nggih. Nah, wis ngono tok ae second line. Ngono second line bareng kene iki. Qalu kakulin afidilalati tegese dalam nuduhake ala syumulati ing atase mana syumulah. Apa syumulah mau? Meliput, mencakup. Qalu fa'ilah min ammah. Nahwu jaa al jaisyu am. Ayo jaa al jaisyu am. Sakabehane jais. Wal qabilatu am matuha. Wa zaitun ammatuhum.
wal hindatu. Ayo balik yang keras. Satu dengan uja al jaz. Ayo. Tuh, terus. 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 Ulangi lagi. Ja'al jaz. Kurang keras, kurang keras. Nggih, maknane kok kelawan sekabehane. Qalu mislan nafilah. Li aghfali katsirin krana laline akeh-akeh ulama minan nahwiyina saking pira-pira ahli nahwu. Banyak yang melupakan, dipandang sebelah. Jadi lafadz amatun menjadi kalimat taukid itu dipandang mata. Piye berarti lirikan ngono dipandang sebelah mata. Apa berarti dilirik apa diapakno? Dipandang sebelah mata iku maksudnya piye? Di separuh tok. Gak dihargai ngono ta? Oh. Kasirim dan nawi andikri amatin saking nutur lafat amatin fil lafdzi taukid di dalam lafat taukid dilupakan, dianak tirikan. Padahal santri tetap anak ya, asalkan menjadikan anta ibni hakon syirban ya, tapi setor fasyara mongko dadi apa amatun ka annau kaya-kaya sak temen amatun nafilatun niku second land. Apa? Nafilatun niku kan sunnah sih ngono. Sehingga tidak terlalu dibahas. Ampun kira-kira. Jadi wasta'malu aidon ka kullin ila min amma fit tauqiti misla nafila. Intinya sekarang ikonnya, simbolnya taukid itu adalah lafaz nafsun dan ainun. Kemudian untuk yang mencakup lafaz kullun, kilta dan jami'un. Wis iku tok. Mosok mek 6 merah apal. Tadi nggih ditulis nggih. Apa mau tulis man katsura halafuhu katsura kadzibuhu. Barang siapa yang banyak maka itu menandakan banyak berdusta. Oke, hati-hati ketemu wong kok sithik-sithik sumpah, durung apa-apa wis sumpah, berarti indikasinya. Sidik-sidik ngotot berarti ngotot-ototan. Sing santuy ngono lho. Jame santuy sret ngono lak enak. Debat iku enak, santuy. Kalau keras itu sampai akan kehilangan bacanya itu. Oke, nanti taukid itu. Demi Allah ini ada. Saya juga ikut menjadi menjadi anggota musyawarah kan ya. Coba sekarang anggota banser kan itu. Tapi lumayan, tak dengarkan luar biasa ini. Untuk berarti ada yang tidak diakui untuk jadi anggota musyawarah berarti. Wa ba'da kullin akadu bi ajma'a jam'a ajma'ina. Ini penguatan. Setelah lafaz kulun bisa dikuatkan lagi dengan ajma'i, jadi double atau triple taukid. Anak double taukid atau triple taukid. Jadi dikuatkan demi Allah kan maksudnya berarti. Wal asri itu triple taukid. Ada ada kosam ya, ada lam ibtidaknya, ada pakai inna, itu kemudian jumlahnya jumlah ismiyah.
iku triple iku. Pol-polan oleh sumpah iku pol-polan. Wal asyri innal insana lafi khusr. Tapi mereka banyak yang tidak mengetahui dan tidak merasa kalau rugi. Nggih. Ayo. Kalian sendiri juga nggak merasa rugi menyanyiakan waktumu kan gitu kan ya. Makanya di situ pakai wal asyri innal double itu. Makanya kalau menelaah dari ayat-ayat Al-Quran, ketika ayat-ayat itu diawali dengan taukid, ini indikasinya banyak manusia yang tidak merasa. Qad aflahal mu'minun, sungguh betul-betul beruntung orang-orang yang cuma banyak gitu kan. Alladzina fi sholatihim banyak itu. Nggih, ngono tok ae sampeyan hafal. Oke, nggih, cukup itu dulu, nanti dilanjut Al-Fatihah.